Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membuat video media pembelajaran untuk memenuhi tugas buat kami. Nah, jadi untuk teman-teman dipersilahkan untuk melihat video kami. Halo teman-teman. Nah, bagaimana pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan yaitu media pembelajaran dari materi listrik dan juga maknanya. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan melakukan media pembelajaran yaitu listrik, yaitu di mana media pembelajaran ini saya akan membahas tentang rangkaian sederhana dari listrik. Nah, sebelum kita mulai dari media pembelajaran kita dari rangkaian sederhana dari listrik itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu yaitu pengertian dari listrik. Adapun yang dimaksud dengan listrik adalah suatu muatan listrik yang berada di potensial tinggi atau kutub positif menuju ke potensial rendah atau kutub negatif dalam suatu rangkaian. Nah, dalam perbedaan potensial tersebut itu disebut juga dengan tekanan atau potensial. Dan juga energi listrik ini merupakan salah satu bagian yang sangat bermanfaat atau sangat dibutuhkan oleh kita semua. Terutama dalam video ini saya membutuhkan kamera, membutuhkan handphone untuk merekam video ini. Terutama dalam video ini tentunya saya memerlukan adanya energi listrik untuk menghidupkan dari handphone dan juga kamera tersebut. Tanpa adanya energi listrik tersebut, ya tentunya saya tidak bisa merekam video ini, ya teman-teman. Oke, dari mana pada kesempatan ini saya akan membahas tentang media pembelajaran listriknya kan, yaitu rangkaian sederhana dari listrik. Yang dimana perlu kita ketahui juga ya, yang dimaksud dengan rangkaian listrik adalah suatu serangkaian komponen-komponen elektronika yang digunakan untuk mengalirkan listrik dari sumbernya ke perangkat yang lebih membutuhkan energi listrik. Nah, yang dimana rangkaian listrik ini juga membutuhkan yang namanya beberapa komponen seperti gaya dan juga pertukaran. Perlu kita lihat juga dimana pada rangkaian sederhana listrik ini itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu rangkaian seri, yang kedua yaitu rangkaian paralel, dan ketiga yaitu rangkaian campuran. Yang dimana pada rangkaian ketiga ini merupakan kombinasi antara rangkaian seri dan juga rangkaian paralel ya teman-teman. Oke, yang dimana pada video kali ini saya akan lebih menjelaskan lebih lanjut ya media pembelajaran dari rangkaian sederhana kita, yaitu dari rangkaian seri, rangkaian paralel dan juga rangkaian campuran. Wah, oke. Boleh disimak ya beberapa video kali ini. Oh ya teman-teman, ini ada beberapa bahan yang perlu kita siapkan terlebih dahulu untuk membuat rangkaian sederhana dari listrik. Salah satunya ini saya membuat dari rangkaian seri terlebih dahulu ya. Di mana bahan yang perlu kita butuhkan yaitu kardus. Ini kardus sebagai alasnya. Yang kedua yaitu ada sekelar, yang mana sekelar ini untuk menghidupkan dan menyematikan lampunya. Dan kita butuhkan juga ada 2 lampu. Yang keempat kita perlu ada tali atau kabel yang perlu kita sambungkan ke lampu ke sekelarnya. Dan juga kita membutuhkan beberapa baterai untuk menghidupkan dari rangkaian listrik tersebut. Oke, kita mulai saja terlebih dahulu pada rangkaian cara membuatnya. Oke, sudah jadi pada rangkaian seri ini.
kita boleh coba ya, berhasil apa tidaknya rangkaian tersebut. Oh ya, karena tadi awal kan tak hidup ini kan, karena baterai yang agak kendor, jadi dia itu tidak hidup. Nah, setelah saya agak tekankan, baterai tersebut itu menyala. Nah, namun pada lampu seri ini ada beberapa nyala lampunya itu tidak teratur ya. Ada yang agak yang lebih terang dan juga ada yang tidak terlalu terang. Yang satunya terang, yang sebelah yang dekat saklar ini tidak terlalu terang nyala lampunya. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara pembuatan rangkaian paralel ya terlebih dahulu. Oh ya teman-teman, tadi kan sudah cara membuat rangkaian seri. Nah, sekarang ini yaitu rangkaian paralel. Ada pembahannya itu sama dengan rangkaian seri ya, yaitu dengan kardus sebagai alasnya, lampu, saklar, kabel, dan juga baterai. Nah, tidak perlu lama-lama lagi, kita langsung cara membuatnya ya. Agak sedikit berbeda dari rangkaian seri. Kalau dari rangkaian seri itu kan hanya mempunyai satu jalur saja pada arus listriknya, sedangkan pada rangkaian paralel ini tidak hanya memiliki satu aliran arus listriknya, tidak hanya memiliki, melainkan ada beberapa jalur aliran listrik di sini. Pada rangkaian paralel ini ada dua jalur, yang dimana arus listrik ini tidak hanya mempunyai satu arus saja, melainkan bisa dua arus listrik. Karena tidak langsung hidup karena baterai juga agak kendor, maka dia harus lebih ditekankan. Oke, dia hidup dan nyala lampunya pun terang daripada rangkaian seri, yang dimana nyala lampu dari rangkaian paralel, lampu pertama dan kedua itu sama-sama menyala dengan terang ya. Oke. Setelah dari rangkaian paralel, kita lanjut dari rangkaian campuran. Nah, pada rangkaian campuran ini yaitu perpaduan dari rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Nah, untuk lebih lanjutnya kita langsung aja ke rangkaian campuran yang sudah jadi aja ya. Teman ini pada rangkaian campuran ya, dimana pada rangkaian campuran ini sudah jadi. Nah, dimana pada rangkaian campur ini baterainya harus memiliki 4 ya. Kalau hanya menggunakan 3 baterai itu cahaya yang digunakan dalam lampu tersebut akan tidak terlalu terang. Nah, maka itu saya menggunakan 4 baterai. Tidak seperti sebelum-sebelumnya hanya menggunakan 3 baterai saja. Namun pada rangkaian campuran ini kan merupakan rangkaian campuran dari rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri itu yang dimana itu yang di atas, dimana pada rangkaian seri ini kan hanya memiliki satu arus saja, itu lampu satu merupakan satu jalur ya, dimana ini memiliki satu jalur. Nah, sedangkan untuk rangkaian paralel itu di mana? Yang di sini, ini kan untuk rangkaian paralel yang memiliki. Nah, oke, kita coba dulu ya, hidup apa tidaknya pada rangkaian tersebut. Tidak hidup, kenapa tidak hidup ya, karena baterai yang saya gunakannya agak kendor yang di sini. Nah, maka kita tekankan, dia itu akan hidup menyala. Dan untuk rangkaian campuran ini yang lebih terang itu rangkaian paralel ya, daripada rangkaian seri yang di atas. Perbedaannya ya.
Oke. Nah, oke teman-teman, rangkaiannya kan sudah jadi, yang dimana pada rangkaian seri ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Berbeda rangkaian ya dalam listrik. Nah, ada. Kita bahas terlebih dahulu dari rangkaian seri. Nah, pada rangkaian seri ini ya cukup simpel, yang dimana pada rangkaian seri ini hanya memiliki satu arus saja, dimana arus listriknya ini hanya memiliki satu rangkaian saja. Tidak seperti yang di rangkaian paralel ini terdapat dua aliran listrik. Dan juga pada rangkaian campuran. Nah, dimana pada rangkaian seri ini dalam segi kelebihannya ya, baik kita bahas lebih dahulu. Dari kelebihan tentunya pada rangkaian seri, dari segi biaya dan pembuatannya itu lebih terjangkau daripada yang lainnya, seperti rangkaian paralel, rangkaian campuran. Nah, itu lebih simpel lah, lebih ekonomis dalam segi pembuatannya. Nah, namun dalam kelemahan dari rangkaian seri ini ya cuman nyala lampunya dari rangkaian seri ini ya, ini sudah dihidupkan sekolahnya. Memang karena maaf ya teman-teman, karena baterai ini kan tidak langsung nyala ya, meskipun setelah dihidupkan lampunya tidak nyala karena ya ini baterainya terlalu kendor, maka nyala lampunya itu harus kita tekankan terlebih dahulu sehingga nyala lampunya itu baru menyala. Namun pada rangkaian seri ini ada beberapa kelemahannya, itu ya dari segi nyala lampu itu tidak berbeda, jadi mana satunya itu lebih terang dan satunya agak lebih redup, tidak terlalu terang. Nah, ini pada rangkaian seri ya, karena apa kayak satunya lebih terang dan satunya lebih, karena pada rangkaian seri ini ya betulnya harus yang mengalir dari anggota positif itu pasti lebih terang daripada yang selanjutnya. Nah, itu kan karena pada kutub positif ini kan pada kutub positif dimana energi yang lebih tinggi itu kan mengalir ke kutub negatifnya arus listriknya itu, sehingga nyala lampu itu lebih terang yang lampu pertama daripada lampu yang kedua. Nah, apalagi kelemahannya dari rangkaian seri ini, apabila kita ya teman-teman cabut, yaitu tidak akan menyala, mereka itu akan putus pada rangkaian seri. Kedua-duanya itu tidak akan hidup karena salah satunya itu dimatikan atau diputuskan alirannya. Apabila kita hidupkan, keduanya akan hidup kembali. Ya seperti itu ya teman-teman, dari rangkaian seri pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Ya kelebihannya itu tadi harga lebih ekonomis dan cara pembuatannya itu lebih mudah. Nah, sekarang itu bagian rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel ini kan ya lebih dari segi kelebihannya ya tentunya ini lebih terang lampunya. Kenapa saya berpikir lebih terang pada rangkaian paralel? Karena arus listrik pada rangkaian paralel tidak berpatokan pada satu arus listrik saja, melainkan di sini ada dua. Ada dua patokan dari arus listriknya, sehingga arus listrik yang mengalir ke kabel tersebut ini tidak satu rangkaian saja, mereka dua rangkaian ini terdapat ini pertama, yang kedua, dan nyala lampunya itu akan lebih terang ya teman-teman. Mari kita coba. Sama ya kan, nyala lampu pertama dan kedua itu sama-sama terang. Itu sama-sama terang kan. Nah, kenapa pada arus listrik paralel ini tidak terhalang oleh seperti rangkaian tidak arus listrik itu tidak terhalang. Nah, kalau rangkaian seri kan arus ini kan terhalang dari kan pada rangkaian seri dan paralel ini kan harus tegangan arus listriknya yang pertama itu akan lebih besar mengalir, sehingga lampu yang pertama itu lebih terang. Nah, sedangkan yang kedua akan ya di rangkaian itu akan
sedikit lebih tertutup, sedangkan rangkaian paralel itu tidak, menyebabkan arus listrik ini terbagi secara merata sehingga lampu yang dihasilkan, terang lampu yang dihasilkan itu lebih bisa dikatakan sama-sama terang ya tuh sama kan terangnya. Nah, oke, sudah pada rangkaian paralel yang juga kelemahannya itu apa ya, pada rangkaian kelemahannya itu sebetulnya ya segi biaya lah. Nah, bisa dibilang segi biayanya, karena segi biaya hanya cukup lebih agak sedikit lebih dari rangkaian seri. Dan juga kelebihan dari rangkaian paralelnya tidak hanya itu, meskipun salah satunya dari rangkaian paralel ini kita bisa dikatakan ini kita cabut, nah dia itu yang satu akan tetap hidup, melainkan yang lebih terang ya. Nah, meskipun ini satunya itu diputuskan atau dipadamkan lampunya, maka yang satu akan tetap hidup. Nah, apabila kita itu akan sama, akan hidup kembali. Nah, itu ya teman-teman, kadang-kadang kelebihan dari rangkaian paralel dan juga kekurangannya. Ya kekurangannya itu biaya agak lebih mahal. Nah, oke, kita lanjut ke rangkaian campurannya. Rangkaian campurannya itu gimana sih? Nah, rangkaian campuran sih yang kan pada rangkaian seri dan paralel. Ya, tentunya masalah biaya untuk pembuatannya sih ya begitu, agak sedikit mahal lebih. Kalau menurut saya dia agak lebih dari kedua-duanya ya, apalagi dari rangkaian paralel. Di sini karena pada rangkaian campuran ini kita menggunakan 3 lampu. Nah, maka dari segi biaya ya tentunya agak lebih mahal daripada kedua rangkaian tersebut. Nah, ini kan, tetapi pada rangkaian campuran ini jauh dan lebih terang itu, lampu yang lebih terang itu ya pada rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu gimana? Yaitu yang di bawah, yang di atas itu merupakan rangkaian seri 5, yang dimana pada di atas kita terdapat satu aliran saja begitu. Nah, oke teman-teman, rangkaian campuran ini terdapat 2 rangkaian, sehingga yang di atas seri ini paralel, sehingga pada rangkaian campuran ini kalau kita coba nyala lampu terang itu yang lebih mana, ada seri di atasnya atau paralel. Yang lebih terang itu yang tentunya lebih paralel ya, karena yang di atas itu berupa rangkaian seri. Nah, ya kalau sering bahasanya ya seperti tadi, rangkaian seri itu bagaimana, kenapa dia itu akan tetapi dalam rangkaian seri ini, rangkaian seri itu sama-sama nyala lampu itu sama terangnya, cara akan tetapi lebih terang itu pada rangkaian paralelnya yang di bawah. Dan untuk rangkaian campuran ini misalkan kita tentunya pada rangkaian seri ini itu akan mati, karena apa, pada rangkaian seri yang di atas karena saya diputuskan, maka rangkaian seri itu akan mati dan rangkaian paralelnya akan hidup. Apabila saya hidupkan lagi pada rangkaian serinya, dia akan hidup kembali ya teman-teman. Ya seperti itulah. Sedangkan untuk rangkaian seri apabila kita putuskan, yang tentunya rangkaian serinya akan tetap hidup dan lampu yang nyala bagi kedua lampu seri itu akan jauh lebih terang. Oh ya teman-teman, itu merupakan penjelasan saya tentang beberapa media, yaitu media listrik yang berupa rangkaian sederhana, yang merupakan rangkaian sederhana yang terdiri dari rangkaian seri, paralel dan juga rangkaian campuran. Mungkin itu saja dari saya tentang media pembelajaran listriknya ya. Dan selanjutnya akan di media selanjutnya itu tentang magnet, akan disampaikan oleh teman saya. Oke.
saya akan menjelaskan mengenai pengertian magnet. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus seperti logam. Berdasarkan asal mulanya, terbentuknya magnet dibedakan menjadi dua jenis, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan magnet buatan, yang mana magnet buatan ini memiliki tiga jenis. Yang pertama yaitu elektromagnetik, yang kedua induksi, dan yang ketiga menggosok pada logam. Pengertian elektromagnetik ialah magnet yang dibuat melalui aliran listrik yang akan melekat pada benda-benda logam seperti paku dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang praktek pembuatan magnet elektromagnetik. Adapun alat yang perlu disediakan yaitu satu buah baterai dan satu buah paku, satu buah kawat, dan beberapa benda logam lainnya. Cara pembuatannya yaitu, pertama, lilitkan paku pada kawat yang telah digulung seperti ini. Lalu tempelkan baterai pada kedua ujung kawat tersebut. Selanjutnya, untuk mengetes ada atau tidaknya tarikan magnet, dekatkan ujung paku ini pada benda logam yang seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Ini merupakan contoh magnet elektromagnetik yang terbuat dari paku dan kawat. Mengapa? Karena ia dialiri arusan listrik, sehingga membuat paku ini memiliki medan magnet. Mungkin sekian dari saya. Oke teman-teman, tadi teman saya sudah menjelaskan cara membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Nah, di sini saya juga akan membuat magnet, tapi caranya berbeda, yaitu dengan cara menginduksi. Nah, cara menginduksi ini seperti mendekatkan atau menempelkan magnet, sehingga benda yang ditempelkan itu juga memiliki sifat magnet. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, teman-teman boleh menyimak video berikut ini. Nah, teman-teman, tadi sudah dijelaskan sedikit materi tentang cara membuat magnet dengan menginduksi. Nah, untuk caranya yang pertama kita harus memiliki sebuah magnet, kemudian dua paku. Paku yang pertama ini sebagai media yang akan ditempelkan kepada magnet. Nah, untuk paku yang kedua yang lebih kecil ini akan digunakan sebagai media yang ditempelkan kepada paku yang pertama. Nah, untuk mempraktikkan pembuatan magnet dengan cara induksi, seperti materi yang telah disampaikan tadi, yaitu menempelkan atau mendekatkan besi terhadap magnet. Nah, pertama kita tempelkan dulu paku yang pertama ke magnet, kemudian paku yang lebih kecil ini kita tempelkan ke paku yang pertama. Nah, jika paku yang kedua ini berhasil menempel seperti ini, berarti cara menginduksi kalian itu berhasil. Nah, cara ini adalah cara membuat magnet dengan cara menginduksi. Oke teman-teman, tadi kan sudah melihat cara membuat magnet dengan menginduksikan. Nah, sekarang kita masuk ke cara yang terakhir, yaitu dengan cara menggosokkan. Nah, cara gosok ini sungguh simpel teman-teman, yaitu menggosokkan kutub magnet ke benda logam. Nah, semakin kuat benda logam itu digosokkan pada magnet, maka semakin juga kuat medan magnet terhadap benda logam tersebut. Nah, untuk
kejelasannya, teman-teman bisa melihat video ini. Nah, teman-teman, di video ini kita akan membuat magnet dengan cara menggosokkan. Nah, pertama kita harus memiliki sebuah magnet, kemudian penggaris dan juga paku kecil. Nah, sesuai materi yang telah disampaikan tadi, cara membuat magnet dengan cara menggosoknya itu sangat simpel teman-teman, yaitu hanya menggosokkan sebuah benda besi atau logam kepada magnet sehingga bisa menghasilkan medan magnet. Nah, semakin kuat gosokannya, maka juga semakin kuat medan magnet tersebut. Nah, di sini saya akan mempraktikkannya. Maka paku yang ada di bawah di sini akan menempel. Nah, karena hanya sebentar saja yang saya gosok, maka medan magnet yang dihasilkan pun tidak terlalu besar. Jika saya gosok semakin lama, maka medan magnet yang dihasilkan juga akan semakin besar.